Godaan itu tidak selalu datang dalam bentuk besar dan mencolok. Kadang, ia hadir diam-diam, seperti bisikan lembut yang terdengar tidak berbahaya, cuma sekali aja kok. Tapi dari sekali aja, lahirlah kebiasaan. Dari kebiasaan, muncul pola. Dan tanpa disadari, pola itu mulai menggiring hidupmu menjauh dari arah yang seharusnya. Bayangkan ini, kamu sedang fokus mengerjakan sesuatu yang penting, lalu tiba-tiba tergoda buka media sosial sebentar saja. 5 menit berubah jadi 1 jam. Energi mentalmu terkuras, pekerjaan terbengkalai. Ini bukan tentang satu kejadian kecil, tapi tentang bagaimana kita secara konsisten menukar hal-hal besar dalam hidup demi kepuasan sesaat. Godaan sering menyamar sebagai kenyamanan. Banyak dari kita tidak sadar bahwa kesenangan instan sering menyamar sebagai kenyamanan, seperti ngemil tengah malam, scroll TikTok berjam-jam, atau belanja impulsif karena diskon besar. Padahal, kita tahu itu tidak selaras dengan tujuan jangka panjang kita. Tapi tetap dilakukan, karena terasa enak saat itu juga. Masalahnya, dopamin dalam otak kita bekerja sangat cepat. Ia memberi rasa senang dalam sekejap, tapi tak bertahan lama. Yang tersisa justru rasa menyesal, karena kita tahu kita baru saja menukar waktu, energi, atau bahkan kesehatan kita untuk sesuatu yang sebenarnya tak penting. Belajar mengelola dorongan. Menghindari godaan bukan berarti kamu harus jadi manusia yang kaku. Ini tentang mengelola dorongan, bukan mematikan emosi. Misalnya, saat muncul keinginan untuk membuka media sosial di tengah pekerjaan, coba tanya ke diri sendiri, apa yang sebenarnya aku butuhkan sekarang? Kadang bukan ingin hiburan, tapi ingin istirahat. Kadang bukan ingin scroll, tapi merasa bosan atau cemas. Menyadari kebutuhan yang sebenarnya adalah langkah awal untuk mengembalikan kendali. Gunakan dorongan itu sebagai sinyal, bukan musuh. Kalau kamu merasa stres, alihkan ke aktivitas sehat seperti jalan kaki, meditasi singkat, atau minum air. Hal-hal sederhana seperti ini bisa memberi kepuasan yang lebih dalam daripada kepuasan palsu dari distraksi digital. Kendalikan, jangan ditaklukkan. Seseorang yang benar-benar kuat bukanlah mereka yang tak pernah tergoda, tapi mereka yang tetap tenang di tengah badai dorongan. Mengendalikan diri bukan berarti menolak semua kesenangan, tapi memilih kesenangan yang membangun, bukan menghancurkan. Kalau kamu sering punya kebiasaan impulsif, cobalah arahkan impuls itu ke sesuatu yang produktif. Alih-alih langsung membuka aplikasi hiburan, tulis ide yang muncul. Kalau ingin ngemil karena stres, minum air dulu dan tarik napas dalam. Terkadang, kamu tidak butuh melawan, cukup mengalihkan ke arah yang lebih baik. Refleksi, tombol pause yang sering kita lupakan. Kapan terakhir kali kamu berhenti sejenak dan bertanya, apakah ini hidup yang aku inginkan? Dalam dunia yang serba cepat, kita sering lupa untuk refleksi. Padahal refleksi adalah tombol pause yang penting agar kita tidak berjalan tanpa arah. Coba luangkan waktu 10 menit di malam hari untuk menilai. Apakah tindakan hari ini mendekatkanku pada tujuan atau justru menjauhkan? Apakah aku hidup dengan sadar atau sekadar reaktif terhadap dorongan yang datang? Tanpa refleksi, kita mudah tersesat di jalan yang dipenuhi oleh kebiasaan tak sadar. Dan yang lebih menyedihkan, kita baru sadar saat sudah kehilangan banyak waktu berharga. Ganti kebiasaan buruk dengan aktivitas positif. Menghapus kebiasaan buruk tidak cukup hanya dengan niat. Kita harus menggantinya dengan kebiasaan baru yang lebih sehat. Misalnya, daripada scroll media sosial saat bosan, coba baca buku ringan. Daripada ngemil sembarangan saat stres, lakukan stretching atau meditasi singkat. Daripada membuka e-commerce karena iseng, gunakan waktu itu untuk menulis jurnal atau belajar skill baru. Aktivitas positif ini tidak hanya mengalihkan godaan, tapi memberi kepuasan yang lebih mendalam. Kamu akan merasa lebih terkendali, lebih produktif, dan yang paling penting, lebih bangga terhadap dirimu sendiri. Gunakan dorongan sebagai bahan bakar.
Dorongan bukan untuk ditekan, tapi diarahkan. Bayangkan dorongan itu seperti bensin. Kalau dipakai untuk putar-putar tanpa arah, habis sia-sia. Tapi kalau diarahkan ke tujuan yang jelas, ia bisa jadi bahan bakar luar biasa. Saat kamu merasa terdorong untuk melarikan diri dari tugas atau tanggung jawab, coba tanyakan, bisakah energi ini aku gunakan untuk menciptakan sesuatu yang berarti? Dorongan untuk kabur bisa diubah jadi dorongan untuk menciptakan. Dorongan untuk menyerah bisa dialihkan jadi dorongan untuk tumbuh. Energinya sama, arahnya yang berbeda. Mengendalikan godaan memang tidak mudah. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Setiap kali kamu memilih untuk tidak menyerah pada godaan kecil, kamu sedang melatih otot mentalmu. Dan itu adalah kekuatan sejati yang tidak bisa dibeli. Ingat, masa depan dibentuk bukan oleh keputusan besar sekali seumur hidup, tapi oleh pilihan-pilihan kecil yang kamu ambil setiap hari. Jadi, siapa yang kamu izinkan untuk memegang kendali hidupmu? Dirimu sendiri atau godaan sesaat yang tak sepadan? Kalau kamu suka konten reflektif dan membangun kesadaran diri seperti ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke orang-orang terdekatmu. Mari sama-sama tumbuh jadi pribadi yang lebih kuat dan sadar arah. Sampai jumpa di video selanjutnya.